Lebaran 1446 Hijriah ini, yaitu mudik nyaman, Lebaran berkesan. Nah, ini harapannya kehati-hatian kita kemudian berefek positif terhadap terciptanya keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Ini bagian yang harus kita pahami bersama, tidak hanya kami yang terlibat di dalam pengaturan lalu lintas, tapi para pengemudi atau pemudik juga terlibat langsung di dalam menciptakan kelancaran dan keselamatan di dalam berlalu lintas. Mudah-mudahan ada kesan positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, warga Sleman maupun DIY dan pada umumnya warga calon pemudik utamanya, menghadapi Lebaran 1446 Hijriah ini, kami dari Disub Sleman telah melakukan beberapa persiapan dalam rangka kelancaran arus mudik maupun arus balik. Beberapa hari yang lalu, minggu lalu, kita sudah berkoordinasi baik dengan pemangku kepentingan di bidang jalan, di bidang perhubungan, kemudian untuk logistik, pariwisata, sektor kesehatan nanti yang menangani apabila terjadi sesuatu emergensi, maupun dari manajemen dan rekayasa lalu lintas. Tentunya ada langkah-langkah persiapan yang sudah kita siapkan dalam rangka menyambut libur Lebaran tahun ini. Yang pertama tentunya kita apresiasi kemungkinan untuk mengajukan waktu yang sebelumnya dari tanggal 24, tampaknya ini mau lebih maju lagi. Artinya ada program work from anywhere dari pemerintah pusat itu, kemungkinan juga bisa memudahkan kami dalam mengelola lalu lintas maupun masyarakat sendiri, sehingga mereka bisa merencanakan perjalanan lebih jauh. Lain kalau dari tanggal 28 atau H-3 sampai kemudian, ini waktu yang diberikan itu akan lebih sempit, sehingga potensi terjadinya kepadatan lalu lintas lebih tinggi. Nah, saat ini tampaknya akan lebih longgar. Mudah-mudahan dengan cara tersebut tidak terjadi perlambatan, bukan kemacetan ya, perlambatan di dalam perjalanan. Sudah kita siapkan beberapa jalur alternatif kalau kepingin para pemudik ke Sleman, antara lain kalau dari pintu masuk dari arah Tempel ada simpang 4 Tempel, yang itu kalau ke kiri ke arah Pakem, kemudian Cangkringan, bahkan sampai Prambanan. Kemudian kalau ke arah kanan sampai Jalan Wates, masuk ke Jalan Wates. Itu yang dari arah Tempel. Kemudian yang dari arah Solo, di samping tentunya exit tol Prambanan yang tampaknya nanti akan dioperasionalkan, juga telah. Mungkin tanggalnya berapa yang exit tol itu? Exit tol yang Taman Martani fungsional akan dioperasionalkan tanggal 24 Maret sampai 7 April. Jadi
dari H-7 sampai hari H itu arusnya arus mudik, kemudian H+1 sampai H+7 itu ke arah timur semua. Itu yang kemarin disampaikan dari PT Jasa Marga dalam rangka untuk manajemen supaya tidak terjadi antrian panjang di pintu tolnya Prambanan yang ada di Jawa Tengah. Berarti itu sudah masuk ke antisipasi mengatasi kemacetan. Betul. Di penggal-penggal yang lain, Mas. Di samping ini tentunya kayak lewat tol itu hampir semua arus utama masih di sana. Nah, kita mempersiapkan jalur-jalur yang nanti setelah keluar dari exit tol tersebut. Pasti kebetulan exit tol Taman Martani itu masuk ke jalan kabupaten, tentunya dengan daya tampung yang berbeda. Ini yang sudah kita siapkan bersama dengan Bina Marga maupun pengelola tol. Ada pengelola tol itu yang berkewajiban untuk memperbaiki beberapa ruas jalan, sudah mulai juga dilakukan, termasuk yang menjadi ketugasan dari Bina Marga Kabupaten Sleman. Tuh, antara lain dari jalan LPMP atau kalau mungkin lebih familiar ke arah Raden Ronggo, Simpang 3 Raden Ronggo, dari Simpang 4 Karangnongko itu kalau ke kanan itu bisa sampai nanti arah Purwomatani Kalasan, kemudian Maguwo, kemudian bisa sampai Ngemplak Gangaplik. Artinya ada titik itu menjadi titik exit yang kemungkinan nanti akan menjadi tujuan dari para pemudik untuk lewat, karena memang rekayasa lalu lintas maupun yang disiapkan setelah dari exit tol itu beloknya adalah ke kiri, segera masuk ke jalan nasional arahnya sebenarnya itu. Mungkin langkah-langkah untuk mengatasi jangan sampai terjadi kecelakaan, Pak. Kalau kecelakaan, dari aspek kecelakaan kecepatan kita udah batasi ya. Yang di tol itu begitu masuk yang fungsional hanya dibatasi 40 km per jam. Kemudian mestinya tidak terjadi, karena kalau jumlah kendaraan bertambah itu potensi untuk bisa ngebut menjadi rendah. Jadi saya kira hanya masalah mungkin yang perlu diperhatikan, ini juga bagian dari himbauan kepada para pemudik. Kalau sudah lelah dan sebagainya, itu yang potensi-potensi seperti itu yang mungkin saja menyebabkan adanya kecelakaan. Tetapi itu bisa diantisipasi kalau perjalanan jauh ya, setiap 4 jam harus berhenti istirahat. Kemudian kita juga harus, terkadang di dalam perjalanan itu kita tidak punya mapping arah jalur yang mau kita lewati. Setelah ini, belok kanan sini atau belok kiri sini. Nah, ini yang menyebabkan terkadang pengendara itu kemudian terkaget. Sehingga sejak awal kita himbau bagi para pemudik, tetapkan jalur yang akan dilewati. Itu akan lebih memudahkan kita di dalam memandu arus perjalanan. Tentunya sekarang ada banyak aplikasi yang bisa mengecek status lalu lintasnya, merah atau tidak dan sebagainya. Demikian juga yang perlu diantisipasi itu ketersediaan BBM dan logistik di kendaraannya. Jangan sampai exit tolnya masih jauh, posisi BBM-nya ngepres. Ini kan mengkhawatirkan, nanti jangan-jangan malah nggak bisa di tengah jalan. Jadi ini yang harus diantisipasi betul para pengemudi. Di samping itu, secara personal, driver, jadi itu termasuk persiapan betul. pemudik. Jadi orang pemudik itu bersiap itu harus
kita prepare dulu. Ya. Betul, harus prepare dulu, termasuk yang bawa mobil pribadi, kemudian yang ikut angkutan umum. Kalau sangat bagus kalau kemudian masyarakat itu kemudian menggunakan angkutan umum ataupun angkutan massal. Ini saya kira merupakan pilihan terbaik supaya jumlah kendaraan yang lewat di jalan itu kemudian tidak begitu banyak. Kita bisa bayangkan satu bus itu sebenarnya bisa muat 40-50 seat. Nah, kalau kita hanya berdua kemudian bawa kendaraan sendiri kan artinya daya tampung jalan itu berkurang banyak untuk Pasda ini. Sehingga harapan kami, mari kita optimalkan moda transportasi massal yang kita miliki atau yang ada, baik bus, kereta, dan sebagainya. Mungkin himbauan ke masyarakat luas, khususnya pemudik ataupun apa yang mau disampaikan dalam mereka perjalanan ini untuk agar sampai di rumah itu dengan selamat tidak ada sesuatu apapun. Tentunya dari aspek pribadi tadi, seatbelt harus tetap dipakai, jangan sampai sambil main HP dan sebagainya. Itu dari aspek orangnya. Kemudian dari aspek kendaraannya juga harus dijamin bahwa dari aspek entah itu ban, entah itu lampu, entah itu minyak rem dan sebagainya dalam posisi yang ya paling tidak habis diservis dan sebagainya, sehingga dari kelaikan kendaraan dan kesiapan driver itu sudah siap betul. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Nanti dari exit tol yang kita lewati sudah ada ini jalur kemana sudah disiapkan dari Jasa Marga, sehingga sebagai pemandu arah dan sebagainya. Itu yang secara umum yang sudah kita persiapkan, termasuk sebenarnya dari aspek penerangannya. Ini yang exit tol itu kan hanya dioperasionalkan jam 6 pagi sampai jam 18. Nah, bagi para pengendara yang tidak lewat tol atau exit tolnya lewat Prambanan, pasti kan kemudian masuk jalan nasional. Nah, ini sudah kita koordinasikan bareng, penerangan jalan untuk sepanjang jalan nasional, jalan provinsi, mudah-mudahan sudah bisa membantu dari aspek penerangan bagi para pengemudinya. Itu secara umum yang bisa kami sampaikan persiapan mudik Lebaran. Di samping memang juga kita sediakan dari BPTD, Kementerian Perhubungan, kita siapkan 2 rest area yang ada di Sleman, yaitu di tempat Jembatan Timbang, baik di Taman Martani maupun di Kalitirto. Kalau daerah dari arah Solo, Kalitirto di sebelah kiri, kalau dari Jogja ke arah Solo, Taman Martani itu juga berada di utara jalan atau di kiri jalan. Di samping memang kita juga siapkan posko-posko di Prambanan ada, kemudian di Tempel, di exit tol Taman Martani juga kita siapkan. Kemudian kalau di tengah kota ada di Amplas, dan yang di barat kepolisian menyelenggarakan posko di Pelembure. Itu posko-posko yang kita siapkan, termasuk juga sudah dikoordinasikan puskesmas yang ada di Kabupaten Sleman itu yang disiapkan semula ada 25 puskesmas, 10 diantaranya buka 24 jam. Itu sebagai bagian apabila terjadi sesuatu yang sifatnya emergensi, layanan kesehatan itu tetap beroperasional, termasuk juga posko-posko PMI yang saat ini yang sudah terdaftar di tempat kami ada 11 Kapanewon yang ikut posko juga di dalam rangka angkutan Lebaran tahun ini.
Jadi kalau moto yang kami ambil dalam rangka mudik Lebaran 1446 Hijriah ini yaitu mudik nyaman, Lebaran berkesan. Nah, ini harapannya kehati-hatian kita kemudian berefek positif terhadap terciptanya keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Ini bagian yang harus kita pahami bersama, tidak hanya kami yang terlibat di dalam pengaturan lalu lintas, tapi para pengemudi atau pemudik juga terlibat langsung di dalam menciptakan kelancaran dan keselamatan di dalam berlalu lintas. Mudah-mudahan ada kesan positif. Khusus untuk angkutan Lebaran, artinya angkutan massal, bus, juga kita sudah lakukan ramcek bersama dengan Kementerian Perhubungan atau BPTD di garasi bus. Kemarin ditempel di Alfa, dan kemungkinan juga nanti pada saatnya akan kita koordinasikan dengan BNN untuk uji sampel urin bagi para driver angkutan umum. Biasanya udah rutin kita lakukan baik pada saat Nataru maupun libur Lebaran. Demikian juga cek kendaraan untuk jeep wisata. Ini saya kira juga bagian dari memastikan bahwa kendaraan yang akan digunakan oleh wisatawan, utamanya jeep di wilayah lereng Merapi maupun yang ada di Breksi, sejak sebelum libur Nataru itu sudah kita lakukan sampai bulan Februari ini. Mudah-mudahan kendaraan yang akan mengantarkan wisatawan ke objek-objek wisata dalam kondisi prima, dan para drivernya juga memberi layanan sebaik-baiknya, tidak ngebut, tetap keselamatan menjadi yang utama. Terima kasih, saya kira itu beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.